Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekali lagi shalom. Kelihatannya kok loyo-loyo ya. Apa karena panas ya? Saya memahami apa yang saudara rasakan. Puji Tuhan. Yang saya kasihi dan saya hormati keluarga besar Bailaen dan seluruh rumpun keluarga yang terkait paut di dalamnya. Yang saya kasihi pula Ibu Pendeta Ice Oina STH bersama semua presbiter Gemit Evata Lekiwen, Bapak Ibu ASN yang sempat hadir pada tenda duka ini pada siang hari ini, Bapak atau Bapak Ibu TNI Polri, Babin, Babinsa dan lain sebagainya yang hadir pada siang hari ini dalam tenda duka ini, Bapak Ibu para Maneleo, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala desa di Kecamatan Lobalain maupun kecamatan tetangga yang hadir pada siang hari ini. Singkatnya, kita semua sidang pergabungan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Minta maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu, karena kalau saya sebut satu persatu maka butuh 1 jam. Sementara tadi saya lihat Ibu Pendeta khotbahnya itu cuma kurang lebih 15 menit. Kalau saya yang kata-kata penghiburan, kalau lebih dari Ibu Pendeta itu kebangetan orang bilang. Untuk itu maka izinkan saya untuk membawa sekitar 10 menit ya kata-kata penghiburan. Karena saya pikir bahwa untuk kata-kata penghiburan ini sudah cukup jelas ya, sejak dari Oma meninggal dunia atau mengembuskan nafas terakhir, tentu ada malam penghiburan, dan hari ini dilanjutkan dengan ibadah pemakaman. Sudah sangat cukup jelas. Tapi ini karena kebiasaan yang mana sudah sejak dulunya selalu ada kata-kata penguatan dari pemerintah. Untuk itu maka saya berdiri di sini bukan berarti saya hebat, tetapi ini karena tugas dan tanggung jawab. Saya mewakili Bapak Lurah dan saya akan berbicara 1-2 kata untuk kita semua, terlebih khusus keluarga yang ditinggalkan. Minta maaf karena saya agak sedikit terlambat tadi. Saya konfirmasi dengan Bapak Robi tadi pagi bahwa ibadah tepat jam 11. Tapi karena rumah saya di Rote Tengah, maka saya datang setengah 11. Sampai sini pas pembacaan riwayat hidup. Ya. Jadi saya tidak sempat mengcopy semua yang dibacakan oleh adik kita tadi, tetapi saya sempat mengcopy beberapa, yang mana bahwa tadi juga disinggung oleh Ibu Pendeta bahwa Oma Ma yang biasa dipanggil itu ya, oleh warga di sekitar sini tidak pernah menikah, ya, alias itu adalah rencana Tuhan, ya, itu rencana Tuhan. Tetapi saya bangga Bapak Ibu karena beberapa bulan terakhir ini saya selalu berdiri di ibadah pemakaman seperti ini, dan saya selalu diberikan kepercayaan untuk membawa kata-kata penghiburan dari pemerintah. Saya bangga karena saya berdiri di mana menghadiri pemakaman daripada orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena saya katakan orang luar biasa, termasuk Opa Ande Fangida ya, yang baru kita kuburkan beberapa bulan lalu. Walaupun beliau tidak menikah, tetapi melahirkan dari hati ya, dan anak-anak atau cucu-cucu yang peliharanya itu berhasil. Ya, ini juga hal yang sama. Oma Ma tidak pernah melahirkan. Kenapa tidak melahirkan? Karena memang tidak menikah, ya, tidak pernah menikah. Dan itu ditentukan Tuhan. Karena apa? Kata saya katakan ditentukan Tuhan karena segala yang terjadi di kolom langit ini, yang terjadi pada kita semua itu harus seizin Tuhan. Harus seizin Tuhan. Kalau tanpa izin Tuhan tidak bisa. Kalau begitu mungkin Bapak bertanya, kalau begitu, kalau daun rambut yang jatuh dari kepala kita, apa itu atas izin? Ya itu seizin. Ya. Apapun yang kita hadapi sebagai umat ciptaan Tuhan yang kita hadapi, kadang kita menggerutu, kenapa saya harus mengalami kecelakaan beruntun dan lain sebagainya, ya. Harusnya kita mengoreksi diri, ya. Kita memeriksa diri kelemahannya di mana, ya. Jadi kita jangan selalu salahkan si A, si B, si C, ya. Apalagi fatalnya kalau kita salahkan Tuhan, itu bahaya Bapak Ibu. Ya, jangan salahkan Tuhan. Kadang ada orang berkata begini, kenapa hidup saya kok susah sekali, ya. Mari kita ganti pengeluhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi.
Kalau itu mungkin Bapak bertanya buat saya, kalau itu saat kita susah dia mengucap syukur. Kan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi ingat bahwa satu hal, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya yang melebihi kekuatan kita. Ya, ketika kita menderita, ada saatnya nanti kita akan merasa bahagia. Saya terberkati dengan puji-pujian daripada ya Bapak Ibu yang tadi, luar biasa. Saya sangat terberkati. Karena kita juga mengalami, pasti yang namanya hidup itu pasti ada mengalami susah, ya, mengalami senang, pasang surut kehidupan itu pasti kita alami. Dan tadi saya sempat dengar, kita semua dengar bahwa Oma 85 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit, ya. Punya banyak karya. Salah satu karya yang menyondong adalah ya salah satu cucu ya Pak ya, cucu atau anak yang jadi polisi, cucu, luar biasa. Jadi kadang-kadang kita mungkin berkata, kenapa umat yang menikah? Kita jangan mempertanyakan seperti itu, karena itu adalah rencana Tuhan. Kalau kita mencoba mempertanyakan itu, maka kita seolah-olah menentang apa yang Tuhan kehendaki. Tadi Bapak Ibu, Oma sudah tidak dengar lagi apa yang saya katakan. Tapi selagi kita yang masih hidup yang ada di tenda ini, marilah ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup, sekecil apapun yang kita hadapi, janganlah kita cepat-cepat menggerutu, janganlah cepat-cepat kita mengambil keputusan bahwa ini salah si A, ini salah si B. Kalau bukan gara-gara dia mungkin saya tidak seperti ini. Kalau bukan gara-gara orang itu saya tidak seperti, jangan ya. Tapi mari kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, bahwa semua terjadi atas izin Tuhan. Ya. Jadi saat susah juga itu izin Tuhan, saat senang itu juga izin Tuhan. Tuhan mau melihat sejauh mana. Ketika kita susah, apa kita masih mampu bersyukur atau tidak? Ya, karena kebanyakan Bapak Ibu, ya itu sudah lazim ya. Kebanyakan orang bersyukur saat dia senang, tapi saat dia susah seperti ini dia lupa bersyukur. Tapi saya bangga ya, keluarga Pak lain walaupun mengalami duka beruntun ya, karena beberapa bulan lalu masih kita juga menguburkan salah satu opa Hendrik ya, opa Hendrik Pak lain di bawah. Ini adalah kematian beruntun. Tetapi bukan berarti jangan sampai Bapak Ibu berspekulasi bahwa ini jangan sampai Tuhan sudah murka kepada. Oh no, tidak. Ya, minta maaf, tidak. Ya, kita semua ini ada batas yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, sehebat apapun kita, sebisa apapun kita tidak bisa melewati batas yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang Tuhan sudah tentukan sejak kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Untuk itu, maka menyadari hal itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, keberhasilan, kemalangan atau apapun juga itu, kita tetap menyadari bahwa Tuhan itu baik. Karena ketika kita menyadari Tuhan baik, maka kita mampu bersyukur. Tapi ketika kita menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, si C, maka saya yakin, saya hampir pastikan bahwa kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa nafas kehidupan kita adalah milik Tuhan. Ya, kita tidak ada jago, tapi kalau bicara tentang nafas kehidupan tidak ada itu. Untuk itu, marilah kita mendoakan keluarga Bayi lain, ya, supaya walaupun dalam duka seperti ini, tapi keluarga Bayi lain tetap dekat dengan Tuhan, dan juga kita juga tetap dekat dengan Tuhan. Ya, kami juga bersimpati karena beberapa hari lalu salah seorang warga kita di RT 5, Bapak Nikodemus Puai, ya, mengalami kebakaran rumahnya terbakar, ya. Dan kami pemerintah kelurahan sudah menindaklanjutinya dengan bersurat ke dinas sosial, bahkan dinas badan bencana untuk kalau bisa Bapak Nikodemus bersama keluarganya dibantu, ya. Dan terima kasih juga pada warga masyarakat yang sudah bersimpati kepada Bapak Nikodemus. Kalau orangnya ada di sini, maka saya juga mengucapkan turut bersimpati ya, bersimpati karena ini musibah. Tapi marilah ambil hikmah terbaik. Itu saja, dan mungkin sudah lebih dari 10 menit, saya minta maaf. Tetapi saya mewakili ya, Bapak Lurah bersama dengan semua SM kantor Lurah Mogdale bersama semua aparat di Kelurahan Mogdale dan semua masyarakat yang berjumlah 5.331. Oma sudah pergi, berarti kurang 1 ya, 5.330 ya. Cukup banyak kita warga Mogdale ya. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggil pulangnya Oma Marta Bayi lain ke hariban Tuhan, dan kita semua percaya bahwa sekarang Oma ada di sisi Tuhan. Kita ditinggalkan, keluarga tinggalkan, teruslah berjuang ya, karena hidup ini adalah perjuangan. Dan saya percaya bahwa kita tetap diberkati Tuhan, dan saya percaya bahwa kita akan berjumpa pada hari-hari yang akan datang kalau atas izin Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom. Sekali lagi, shalom. Untuk menerima surat keterangan kematian dari kantor lurah.
30 Oktober tahun 2022, saya mewakili pemerintah Kelurahan Mogdale menyerahkan surat keterangan kematian daripada Oma Marta Bailain. Semoga diterima oleh keluarga. Atas nama keluarga besar Bailain dan rumpun keluarga yang terkait paut di dalamnya, terkhususnya saudara dan anak-anak serta cucu, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rotendao, dalam hal ini Kelurahan Mogdale, yang telah memberikan kami keluarga surat keterangan kematian dari mama kekasih kami. Terima kasih. Pertama, saya minta maaf. Saya biasa menyampaikan ungkapan isi hati. Saya tidak menyapa atau memberi hormat kepada kita satu persatu. Untuk itu, saya mewakili keluarga Bailain, keluarga duka. Kami menyampaikan rasa hormat kami kepada kita semua yang hadir hari ini, dari depan sampai belakang, bapak mama semua, kami hormati dan kami kasihi. Sekali lagi minta maaf, saya tidak menyapa kita satu persatu. Bapak mama, saudara semua yang dihormati dan dikasihi, kematian merupakan hal yang pasti. Kalau kita mengalami kelahiran, maka pasti kita akan mengalami kematian. Tetapi kenapa sampai hari ini berbicara kematian masih ada orang-orang yang takut? Karena memang kematian datang tiba-tiba dan memisahkan kita untuk selama-lamanya dari orang yang kita cintai atau kita kasihi. Dan dengan datangnya tiba-tiba, maka pasti dia membutuhkan uluran tangan, bantuan, dukungan dari berbagai macam pihak. 2 hari yang lalu, kami keluarga Bailain dan juga rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kami mengalami duka cita karena Tuhan memanggil kembali saudara Mama Oma kekasih kami, Mama Marta. Dan saat itulah kami melihat banyak saudara kami yang datang untuk memberikan kami dukungan, penghiburan, dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk terselenggaranya ibadah pemakaman hari ini. Untuk itu saya mewakili keluarga. Kami mau menyampaikan perasaan hati kami. Pertama, kepada pihak gereja, Mama Pendeta bersama dengan semua Bapak Mama Majelis Jemaat Tifatal Ligawen. Dan yang berikut kepada pemerintah Kelurahan Mogdale, sampai pada hari ini memberikan kekuatan penghiburan lewat kata-kata, dan mungkin masih ada lagi yang membantu kami yang tidak sempat kami lihat, dan juga semua saudara tetangga di sekitaran Hanoen atau Ligoen yang datang membantu memberikan kami kekuatan penghiburan, baik yang kami lihat maupun yang tidak kami lihat. Dan juga kepada kita semua yang hadir hari ini, yang datang dari jauh maupun dekat, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi datang memberikan bantuan, dukungan, penghiburan kepada kami, untuk kiranya kami dapat melewati ini semua
kami menyampaikan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap pengorbanan jerih lelah kita, terlebih khusus dalam membantu, mendukung, menghibur kami dalam peristiwa duka yang kami alami 2 hari yang lalu sampai pada hari ini. Terakhir, kepada kita semua, baik secara pribadi maupun tergabung dalam persekutuan organisasi dan kelompok yang telah membantu kami, menghibur kami, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan ada satu pemberitahuan dari kami keluarga yang merupakan undangan bahwa kepada kita semua yang hadir hari ini, setelah kita memakamkan jenazah daripada saudara kekasih kita, kita jangan dulu pulang. Kita tetap ada dalam tenda ini. Kita menyadari ini semua karena rencana Tuhan. Maka patut sebagai umat ciptaannya kita mensyukuri walaupun itu duka cita. Untuk itu sekali lagi kami mengundang kita semua untuk ada bersama dengan kami dalam ucapan syukur yang akan dilakukan oleh keluarga setelah pemakaman hari ini. Dan juga kepada Mama Pendeta bersama dengan semua presbiter Jemaat Tifatul Ikhwan yang telah dahulunya kami sudah sampaikan. Untuk hari ini kita akan ada dalam ibadah syukur, tetapi sekali lagi setelah ini kiranya dapat memimpin ibadah syukur hari ini. Dan mewakili keluarga, kami mohon maaf jikalau dalam kehadiran Bapak Mama untuk mendukung, menghibur, memberikan kekuatan bagi kami mulai dari 2 hari yang lalu sampai pada hari ini, ada sikap, tingkah laku, kata-kata yang kami lakukan, sampaikan yang dapat menyinggung perasaan Bapak Mama, kami mohon maaf. Dan terakhir, secara pribadi saya juga menyadari keterbatasan saya, maka jikalau di dalam penyampaian untuk mewakili keluarga dalam perasaan hati saat ini ada kurang lebih, saya mohon maaf. Sekian, shalom. Dan dialah ada di sebelah kanan saya, karena itu Bapak Ibu Presbiter yang ada di arah jalan bisa mengatur.